Hi everyone, welcome back to my YouTube channel with me Hanis here. So, everyone, selamat datang kembali di saluran YouTube aku dengan aku di sini Hana. Seperti judul atau thumbnail yang udah kalian lihat di video kali ini, aku akan membagikan atau mau bahas ke kalian tentang gimana sih cara menjadi dokter gigi di Jerman sebagai tamatan dokter gigi dari Indonesia. Jadi, sebelum aku mulai atau jelaskan lebih lanjut, aku harap kalian mau like dan subscribe YouTube aku agar aku terus bisa membagikan informasi menarik lainnya. Oke, sebelum aku lanjut lebih jauh, aku mau jelaskan dulu ke kalian tentang karir-karir apa aja sih yang tersedia di Jerman dalam dunia kedokteran gigi. Karena sebenarnya cukup berbeda sebenarnya dari apa yang ada di Indonesia. Oke, yang pertama itu ada dokter gigi umum atau dalam bahasa Jermannya Zahnarzt oder Zahnärztin. Kemudian selanjutnya itu ada dokter gigi spesialis seperti ortodontik, kemudian dokter ahli bedah mulut, kemudian ada spesialis periodontitis, endodontitis, kemudian prostodontik, kemudian dokter gigi anak, kemudian spesialis kedokteran mulut, dan kemudian ada juga spesialis radiologi gigi, dan kemudian spesialis estetik, dan spesialis implan. Nah, kemudian selanjutnya ada posisi dental hygienist dan profilaksis. Nah, posisi ini mungkin nggak umum di Indonesia dan nggak ada juga posisi ini di Indonesia, tapi biasanya posisi ini tersedia di negara-negara maju seperti Jerman atau negara-negara Eropa lainnya. Jadi untuk kalian yang belum tahu apa itu dental hygienist ataupun dental profilaksis, ini adalah posisi pekerjaan yang biasanya bekerja bersama dokter gigi untuk memberikan perawatan gigi seperti perawatan preventif termasuk pembersihan gigi, scaling, perawatan fluoride, dan edukasi pasien tentang kebersihan mulut. Kalau misalnya scaling ataupun perawatan pit dan fissure sealant itu di Indonesia dikerjakan oleh dokter gigi, maka di Jerman atau di negara maju itu adalah tugas sebagai dental hygienist ataupun dental profilaksis. Nah, kemudian selanjutnya ada posisi dental assistant. Nah, untuk teman-teman di Indonesia, pasti kalian juga tahu apa itu dental assistant karena ini juga ada posisinya di Indonesia ya. Dan dental assistant itu sendiri adalah staff yang mensupport atau membantu dokter gigi dan dental hygienist dengan mempersiapkan pasien untuk perawatan dan juga biasanya membantu untuk mensterilkan alat dan melakukan tugas-tugas administratif lainnya. Kemudian selanjutnya ada dental laboratory technician. Jadi kalau misalnya kalian dokter gigi tamatan Indonesia bisa juga bekerja sebagai dental laboratorium di Jerman. Posisi ini adalah staff yang membuat prostetik gigi seperti crown ataupun mahkota gigi, seperti dental bridge ataupun dentures berdasarkan spesifikasi yang diberikan oleh dokter gigi. Nah, dari posisi pekerjaan itu semua, kalau misalnya kalian dokter gigi tamatan dari luar Jerman ataupun tamatan dari Indonesia, kalian mau bekerja sebagai contohnya sebagai dental laboratorium ataupun dental assistant di Jerman, kalian bisa melakukannya sebagai awal karir kalian di Jerman. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih cara untuk bekerja di bagian dental klinik di Jerman dari tamatan dokter gigi di Indonesia atau dari luar Jerman. Nah, satu hal yang terpenting yang perlu kalian lakukan adalah kalian harus punya sertifikasi atau bisa bahasa Jerman minimum level B2, itu minimum banget, dan akan lebih bagusnya lagi kalau misalnya kalian punya level C1 atau C2 dalam bahasa Jerman untuk mendapatkan pekerjaan secara mudah di Jerman. Dan biasanya waktu yang dibutuhkan untuk belajar bahasa Jerman dari level A1 hingga B2 atau C1 ya, itu sekitar 2 hingga 3 tahun, depends on the person. Jadi ya, kalian harus rela membagi waktu kalian untuk belajar bahasa Jerman untuk mengejar level tersebut. Jadi untuk kalian yang belum tahu level bahasa Jerman itu ada apa aja, yang pertama itu ada A1, A2, B1, B2, C1, C2. Dan untuk pekerja yang paling dibutuhkan di Jerman itu sebenarnya adalah B2, tapi lebih bagus adalah C1. Karena kalau kalian punya sertifikat bahasa Jerman level C1, maka itu akan lebih mempermudahkan kalian banget untuk mendapatkan pekerjaan di dental klinik di Jerman. Karena setidaknya dengan level ini kalian tahu bahasa Jerman secara profesional yang digunakan dalam dunia pekerjaan. Nah, kemudian kalau misalnya kalian udah memiliki sertifikat bahasa Jerman level B2 ataupun C1, kalian dapat mengajukan permohonan visa Schatzkarte atau Opportunity Card di kedutaan Jerman yang berada di Jakarta, Indonesia. Jadi untuk kalian yang belum tahu apa itu Schatzkarte atau Opportunity Card, itu adalah suatu sistem yang memungkinkan profesional dari negara non-EU untuk tinggal di Jerman selama 1 tahun untuk mencari pekerjaan tanpa memerlukan sponsor untuk datang atau masuk ke Jerman. Dan tentunya setelah mendapatkan pekerjaan di Jerman dengan menggunakan Schatzkarte ini, kamu dapat memperpanjang
memperpanjang izin tinggal kamu di Jerman di Ausländerbehörde tanpa harus pulang lagi ke negara asal. Nah, dan setelah menemukan pekerjaan yang sesuai di Jerman, pastikan pekerjaan tersebut memenuhi syarat untuk memperpanjang izin tinggal kamu di Jerman, dan biasanya pekerjaan tersebut harus yang relevan dengan kualifikasi kamu di Jerman dan harus memenuhi syarat upah minimum yang ditetapkan. Dan biasanya kamu nggak perlu khawatir sih untuk syarat upah minimum itu, karena biasanya kalau kamu bekerja di dental klinik di Jerman ataupun sebagai dental assistant, posisi pekerjaan di bagian kedokteran gigi itu biasanya udah di atas syarat minimum per jamnya. Nah, untuk informasi lebih lanjut tentang informasi Chanskarte atau Opportunity Card ini, kalian bisa langsung cek websitenya yang aku tulis di deskripsi. Nah, kemudian ada pun langkah-langkah yang perlu kamu ikuti untuk mengajukan visa Chanskarte ini dari Indonesia. Yang pertama, kamu harus memenuhi persyaratan dasar seperti kualifikasi pendidikan. Ini udah pastinya kamu harus memiliki gelar universitas yang diakui negara asal seperti dari Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian tamatan dokter gigi, jadi ya kalian harus melampirkan ijazah dokter gigi kalian. Nah, selanjutnya kalian juga harus memiliki kemampuan bahasa yang baik, seperti minimum di level B2 atau C1 untuk mendapatkan pekerjaan di dental klinik di Jerman. Contohnya kalau misalnya kalian bekerja sebagai dental assistant, untuk awal-awal karir kalian di Jerman, itu dapat memperbaiki atau membantu kalian tentang bahasa Jerman kalian dalam ke dunia kedokteran gigi, karena benar-benar mereka di sini menggunakan bahasa yang berbeda dari bahasa Indonesia. Nah, jika kamu tertarik untuk melakukan penyetaran ijazah nantinya, tentunya kamu bisa melakukan itu setelah beberapa tahun, let's say 2 atau 3 tahun kamu setelah bekerja sebagai dental assistant di Jerman. Dan tentunya jika kamu punya pengalaman bekerja sebagai dental assistant di Jerman, itu akan mempermudah kamu banget untuk selanjutnya jika ingin melakukan anerkennung atau penyetaraan ijazah di Jerman. Karena untuk melakukan penyetaraan ijazah di Jerman, salah satu syaratnya adalah kamu harus punya sertifikat bahasa Jerman minimum level B2. Nah, untuk selanjutnya kamu harus dapat membuktikan dukungan finansial, seperti dapat membuktikan untuk biayai hidup kamu selama di Jerman setidaknya minimum 1 tahun dengan memiliki jumlah uang per bulannya itu 1.027 euro. Ini berarti kamu harus memiliki sekitar 12.324 euro di rekening kamu untuk menutupi biaya hidup kamu selama 1 tahun kamu mencari pekerjaan di Jerman. Nah, kemudian untuk dokumen-dokumen lainnya yang kamu perlukan, pastinya kamu perlu paspor yang valid setidaknya untuk beberapa tahun ke depan, kemudian bukti kualifikasi pendidikan atau ijazah. Jika ijazah kamu tidak berbahasa Inggris atau berbahasa Jerman, maka wajib banget ditranslatekan ke dalam bahasa Jerman dari penerjemah tersumpah yang diakui di Jerman. Dan aku sarankan kalian gak hanya terjemahkan ijazah universitas kalian aja, tapi juga ijazah SMA, SMP, ataupun SD, itu kalian bawa juga ke Jerman dan kalian translatekan untuk wanti-wanti aja ke depannya kalau misalnya itu dibutuhkan. Karena di Jerman sendiri untuk bekerja, maka di CV kalian tuh harus menjelaskan kalian itu SD, SMP, SMA-nya berasal dari sekolah mana. Jadi aku sarankan ijazah kalian sekolah yang dulu-dulu itu juga dibawa dan ditranslatekan ke dalam bahasa Jerman. Nah, kemudian selanjutnya kalian juga harus punya asuransi yang diakui di Jerman. Kalian juga harus melampirkan bukti asuransi kesehatan yang valid selama tinggal di Jerman. Jadi kalau misalnya kalian bingung soal asuransi ini, kalian juga bisa tanya langsung ke kedutaan dan tanya asuransi apa yang bisa kalian gunakan atau dapatkan selagi kalian masih di Indonesia dan belum tiba di Jerman. Dan mereka akan kasih tahu informasi lebih lanjut asuransi apa yang kalian butuhkan dan bisa kalian gunakan. Nah, selanjutnya kalian setelah dokumen lengkap, maka kalian tinggal dapat mengajukan aplikasi ini. Well, untuk mengajukan aplikasi ini, kalian harus ajukan aplikasi Chanskarte ini di Kedutaan Besar Jerman di Jakarta. Ini kalau kalian berada di Indonesia. Kalian juga bisa langsung mengunjungi cek website kedutaan yang aku tulis di deskripsi. Nah, dari website itu juga kalian di sana harus buat akun terlebih dahulu untuk apply visa ini, kemudian tinggal ikuti langkahnya. Dari situ akan disuruh isi formulir di sana. Nah, untuk pengajuan sendiri kalian bisa lakukan secara online ataupun datang langsung ke kedutaan. Tapi aku saranin datang langsung sih ke kedutaan. Nah, kemudian selanjutnya kalian tinggal bayar aplikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, setelah kalian udah selesai mengajukan aplikasi, kalian tinggal menunggu keputusan visa. Nah, biasanya otoritas Jerman akan menilai aplikasi kamu berdasarkan kualifikasi, pengalaman kerja, kemampuan bahasa Jerman kamu, dan kriteria lainnya. Dan biasanya waktu pemrosesan yang dibutuhkan itu dapat bervariasi ya, sekitar beberapa minggu hingga beberapa bulan. Jadi aku saranin kalian kasih dokumen secara lengkap. Nah, aku sarankan di saat dalam proses pengajuan atau saat sedang menunggu hasil visa, aku sarankan kalian untuk langsung
langsung apply job sebagai dental assistant di Jerman walaupun posisi kalian itu masih di Indonesia, dan it's okay. Well, kalau misalnya kalian ada tertarik, aku juga rencana mau buka kelas online tentang bagaimana sih melamar kerja di Jerman dari luar Jerman ataupun dalam Jerman dengan menggunakan CV format Jerman, dan bagaimana cara penulisan cover letter yang benar untuk melamar pekerjaan karir di Jerman di dental clinic. Karena kalau misalnya kalian mau melamar kerja di Jerman, kalian harus mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku tentang bagaimana cara melamar kerja di Jerman dalam dunia kedokteran gigi. Karena yang pastinya itu akan sangat berbeda banget dengan dari apa yang ada di Indonesia. Nah, misalnya nih kalian udah mendapatkan visa kalian dapat kemudian masuk ke Jerman dan ya mulai cari pekerjaan di Jerman sebagai dental assistant di Jerman atau dental laboratory. Kalau kamu dapatkan tawaran pekerjaan sebelum kamu tiba di Jerman, itu bagus banget menurut aku ya. Tapi kalau misalnya belum, maka kamu ya harus cari secepat mungkin melalui portal pekerjaan yang tersedia, ataupun kamu dapat mengunjungi situs web dental clinic tersebut, karena biasanya mereka hanya umumkan lowongan pekerjaan tersebut di website mereka sendiri. Jadi jarang-jarang kadang ada di LinkedIn, di Stepstone, tuh jarang banget. Dan menurut aku secara pribadi, jika kamu memulai pekerjaan kamu sebagai dental assistant di Jerman, itu adalah langkah awal yang bagus ya, karena kamu nggak perlu anerkennung dulu, dan kamu juga bisa memulai belajar bagaimana kedokteran gigi di Jerman dengan mudah. Dan dengan posisi pekerjaan ini juga, kamu juga akan dapat melatih bahasa Jerman kamu menjadi lebih baik dan dapat mengenal lebih baik gimana sih kedokteran gigi itu di Jerman dan bagaimana sih sistem bekerja mereka di sini. Dan nggak hanya bisa belajar langsung, kamu juga akan digaji dengan layak, dan kemudian ya mungkin beberapa tahun ke depan, 1 atau 3 tahun ke depan, jika kamu tertarik untuk upgrade karir kamu bisa ikut kursus tambahan jika ingin menjadi dental hygienist atau dental prophylaxis, atau jika kamu tertarik di laboratorium, kamu juga switch karir kamu di dental laboratory. It's kind of like normal here in Germany, jadi nggak hanya menjadi dokter gigi. Nah, mungkin setelah juga beberapa tahun kamu bekerja sebagai dental assistant, dan kemudian kamu mau melakukan penyetaraan atau anerkennung di Jerman, kamu juga bisa melakukan itu. Dan yang pastinya setelah melakukan penyetaraan, kamu tinggal ikuti aja peraturan yang berlaku selanjutnya untuk gimana sih proses selanjutnya untuk menjadi dokter gigi di Jerman. Karena untuk menjadi dokter gigi di Jerman, kamu diwajibkan memiliki sertifikasi bahasa Jerman minimum level C1 dan C2, dan memiliki kemampuan atau pengetahuan kedokteran gigi dalam bahasa Jerman yang baik. Dan ya, seperti yang aku bilang dari awal sebelumnya, karir atau langkah awal yang tepat untuk bekerja di Jerman yang terbaik adalah sebagai dental assistant atau dental laboratory, karena kamu dapat belajar secara langsung tentang dunia kedokteran gigi di Jerman dan digaji juga, yang pastinya ini dapat mempersiapkan karirmu selanjutnya jika ingin menjadi dokter gigi di Jerman. Well everyone, itu aja dulu informasiku hari ini ke kalian tentang gimana sih bekerja di dental clinic di Jerman sebagai dokter gigi tamatan luar Jerman atau tamatan dari Indonesia. Dan well, aku harap video ini dapat berguna dan memotivasi kalian untuk dapat bermigrasi ke Jerman sebagai dokter gigi tamatan dari luar Jerman. Sebelum aku pamit, jangan lupa untuk like dan subscribe, dan nantikan informasi video lainnya ke depannya. I'll see you guys in the next video. Bye!